Ketika kedua kekuatan ini bekerja sama, bahkan entitas kuat seperti Gereja Roh Kudus pun harus waspada, apalagi orang biasa. Selain Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan, Kekaisaran juga memiliki 4 Legiun Insinyur Jiwa peringkat Beast Lord lainnya. Mereka adalah Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran, Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw, Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api, dan Legiun Insinyur Jiwa Evile Tiran. Keempat Legiun Rekayasa Jiwa ini semuanya dinamai menurut nama raja yang kuat di antara makhluk jiwa. Di antara mereka, Naga Kekaisaran mengacu pada naga penghancur surga cemerlang ungu. Ini adalah makhluk jiwa yang kuat namun telah punah. Dalam keluarga Kekaisaran Matahari Bulan, beberapa keturunannya memiliki jiwa bela diri garis keturunan yang kuat ini. Salah satu alasan utama Su Tianran bisa naik tahta adalah karena ia mewarisi jiwa bela diri ini, tidak seperti matahari yang dimiliki oleh keturunan keluarga kekaisaran lainnya. Naga penghancur langit cemerlang ungu miliknya dan jiwa bela diri garis keturunan sekte naga bumi, naga rubi, serupa dalam beberapa aspek, namun mereka juga sangat berbeda satu sama lain. Elemen dari naga rubi adalah Annihilation, sedangkan elemen dari Purple Brilliant Heaven Destroying Dragon adalah Catastrophe, yang lebih kejam daripada Annihilation dari Ruby Dragon. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang naga penghancur surga cemerlang ungu adalah naga kedua yang menemani Dewa Naga, dan juga dikenal sebagai leluhur naga kedua. Namun, karena terlalu merusak, ia secara pribadi dihancurkan oleh Dewa Naga. Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw secara alami dinamai sesuai dengan beruang Terror Claw emas gelap. Binatang menakutkan ini melegenda di semua negara. Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api mengambil namanya dari Phoenix Api yang mistis. Itu hanya merekrut insinyur jiwa wanita, dan pemimpinnya saat ini adalah Permaisuri Kekaisaran Matahari Bulan, Juzi. Legiun terakhir, Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile, dinamai berdasarkan satu-satunya dari 10 binatang buas besar yang hidup di perbatasan Kekaisaran Matahari Bulan, Raja Tiran Mata Jahat. Binatang ini menduduki peringkat kedua di antara 10 binatang buas besar dan terkenal di seluruh benua Matahari Bulan. Ia menyembunyikan dirinya sendiri dan tidak ada yang tahu apakah ia hidup atau mati. Namun, karena Kekaisaran Matahari Bulan memutuskan untuk menamai seluruh legiun dengan namanya karena keganasannya, orang dapat mengetahui betapa menakutkannya itu. Ada legenda seputar Evile Tiran King. Ketika benua Matahari Bulan pertama kali menabrak benua Douluo, Raja Tiran Evile pernah pergi ke hutan bintang besar Dou untuk menemukan Dewa Binatang. Di Tian, tidak ada yang tahu apa yang terjadi antara Raja Tiran Evile dan Dewa Binatang. Tapi ketika Raja Tiran Mata Jahat kembali ke Kekaisaran Matahari Bulan, ia menghilang tanpa jejak. Di Tian masih menjadi Dewa Binatang dan masih menduduki peringkat pertama di antara 10 binatang buas besar. Namun, setelah pertempuran itu, Evile Tiran King mampu mundur utuh dari hutan Great Star Dou, menetapkan gelarnya sebagai binatang terkuat kedua di antara 10 binatang buas besar. Keempat Legiun Insinyur Jiwa masing-masing memiliki spesialisasi masing-masing. Misalnya, Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api semuanya perempuan. Legiun Insinyur Jiwa Terror Claw dipenuhi dengan orang-orang yang ahli. Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran adalah yang terbaik dalam bertarung, dan Legiun Insinyur Jiwa Tiran Evile berspesialisasi dalam kecepatan. Untuk bergabung dengan salah satu dari mereka, kekuatan jiwa seseorang setidaknya harus berada di peringkat 40, yang setara dengan leluhur jiwa. Setiap Legiun Insinyur Jiwa peringkat Beast Lord memiliki 300 anggota. Selain Juzi, yang memimpin Legiun Insinyur Jiwa Phoenix Api, komandan Legiun lainnya semuanya adalah Insinyur Jiwa kelas 9. Wakil Komandan Legiun dari Fire Phoenix Soul Engineer Legion juga merupakan seorang Insinyur Jiwa kelas 9, bersama dengan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Mereka secara kolektif dikenal sebagai tangan yang melindungi bangsa. Itu adalah 5 pilar yang mendukung Kekaisaran Matahari Bulan. Selain 5 Legiun Insinyur Jiwa ini, Legiun Insinyur Jiwa lainnya memiliki persyaratan masuk yang lebih rendah. Mereka masing-masing terdiri dari 500 orang, dan selama seseorang memiliki lebih dari 2 cincin jiwa, seseorang dapat bergabung. Saat ini, ada 6 Legiun, berjumlah 3.000 orang, semuanya ditempatkan di lokasi berbeda. Selain mereka, pasukan regional utama Kekaisaran Matahari Bulan masing-masing juga merekrut banyak insinyur jiwa. Namun, organisasi mereka tidak terstandarisasi, dan bahkan keluarga kekaisaran tidak dapat mengendalikan semuanya.
Banyak dari mereka berasal dari kaum bangsawan, seperti para pemberontak yang pernah ditemui Huo Yuhao dan yang lainnya sebelumnya, di medan perang, bahkan Legiun Insinyur Jiwa tingkat rendah lebih kuat dari Legiun Kavaleri yang terdiri dari 10.000 orang. Mereka sangat merusak, dan karena jumlahnya sedikit, mereka dapat menggunakan alat jiwa mereka dengan sangat fleksibel. Biasanya, satu Legiun Insinyur Jiwa dapat menentukan hasil pertempuran. 5 Legiun Insinyur Jiwa utama juga bisa berubah menjadi Insinyur Jiwa Udara. Pelatihan mereka selama bertahun-tahun memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan lancar, dan semangat mereka kuat. Dipimpin oleh para insinyur jiwa terkemuka, mereka akan menjadi tulang punggung penaklukan Kekaisaran Matahari Bulan di masa depan, di sekitar Sunrise City, yang tampak biasa saja. Kekaisaran Matahari Bulan telah menempatkan 2 dari 6 Legiun Insinyur Jiwa, yang masing-masing terdiri dari 500 orang. Ini adalah bukti pentingnya kota matahari terbit bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Terlebih lagi, ini hanyalah pertahanan luar kotanya. Huo Yuhao dan teman-temannya telah mencapai pinggiran kota Sunrise 1 hari yang lalu. Namun mereka tidak terburu-buru untuk memasukinya. Sebaliknya, mereka berbaur dengan delegasi perdagangan dan tinggal di luar kota selama sehari. Dengan kehadiran Huo Yuhao, itu mirip dengan memiliki alat jiwa pengawasan yang sangat efektif. Terlepas dari kehebatan teknologi Kekaisaran Matahari Bulan, tidak ada alat jiwa yang dapat menandingi deteksi spiritual Huo Yuhao dalam hal pengawasan. Setelah budidaya tertutup, Huo Yuhao telah menggabungkan semua keahliannya menjadi satu. Dia juga telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan spiritual alam material konkretnya. Saat ini, dia sedang memindai seluruh area. Dia mampu mendeteksi apapun dalam radius 1500 meter. Jika dia memusatkan kekuatan spiritualnya ke arah tertentu, dia akan bisa merasakan segala sesuatu di sana, baik perbedaan rintangan, medan, atau cuaca, hingga jarak 5 hingga 7.000 meter. Ini tanpa menggunakan Eye of Destiny miliknya. Setelah istirahat malam, Huo Yuhao mampu mengumpulkan informasi yang cukup. Dia sangat menyadari bahwa ada orang-orang kuat yang menjaga para penguasa jiwa yang ditangkap. Untuk menghindari mengagetkan mereka, dia tidak mencoba melakukan survei di dalam kota. Ada banyak jenis jiwa bela diri yang berbeda, dan setiap hari membawa perubahan baru dalam perkembangan rekayasa jiwa. Dia tidak bisa yakin bahwa tidak ada seorang pun dari Kekaisaran Matahari Bulan yang bisa merasakan kehadiran kekuatan spiritualnya, jadi dia bertindak dengan sangat hati-hati. Jika mereka gagal kali ini, peluang mereka untuk sukses di lain waktu akan semakin kecil. Hanya ada 7 orang di sana. Mustahil untuk menang hanya berdasarkan kekerasan saja. Oleh karena itu, mereka harus bergantung pada peluang yang diciptakan Akademi Shrek untuk mereka, serta kecerdasan mereka sendiri. Setelah deteksi selama 1 malam, Huo Yuhao menemukan bahwa 2 Legiun Insinyur Jiwa yang terdiri dari 500 orang dibagi menjadi 10 kelompok. Ini ditempatkan di berbagai lokasi di luar Sunrise City. Sunrise City dikelilingi oleh dataran terbuka. 1000 insinyur jiwa telah mengambil posisi di dataran. Meriam jiwa, yang secara individual lemah, dikerahkan dalam jumlah besar di sekitar kota. Ada juga beberapa alat jiwa tingkat tinggi di dekatnya. Dapat dikatakan bahwa Sunrise City, dalam keadaannya saat ini, mirip dengan kota yang terancam kematian. Jika pasukan insinyur jiwa menginginkannya, mereka dapat meratakan kota dalam waktu yang sangat singkat, tapi bukan mereka yang bermasalah. Itulah banyak alat pengintai jiwa di tembok kota Sunrise. Setelah 1 pemindaian, Huo Yuhao menemukan bahwa mereka terdiri dari detektor jiwa segala medan jarak jauh, detektor termal jarak pendek, detektor jiwa udara jarak menengah, alat jiwa tipe penargetan yang dipicu, dan sejumlah besar jiwa pengawasan ketinggian. Peralatan, dapat dikatakan bahwa bahkan jika seekor lalat terbang keluar dari kota Sunrise, para insinyur jiwa yang bertanggung jawab atas alat pengintai jiwa ini akan dapat mendeteksinya. Huo Yuhao bisa menyembunyikan dirinya dengan imitasi, dan dia bisa menggunakan Ultimate Eyes miliknya untuk mencegah panas tubuhnya ditangkap oleh detektor termal jarak pendek. Namun, hanya itu yang bisa dia lakukan. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap alat jiwa tipe penargetan yang dipicu. Alat jiwa jenis itu merasakan fluktuasi kekuatan jiwa seseorang. Saat dia menggunakan imitation dan Ultimate Eyes-nya, kekuatan jiwanya pasti akan berfluktuasi. Pada saat itu, jika musuh-musuhnya terkunci di lokasinya, Huo Yuhao akan dibombardir oleh setiap insinyur jiwa yang ditempatkan di luar. Ini mirip dengan dibom.
dengan tingginya kepadatan insinyur jiwa di dekatnya, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Yu Hao, apa yang bisa kita lakukan? Setelah sarapan, Sekte Tang membahas masalah ini dengan suara pelan. Saat ini, antrean panjang telah terbentuk di luar kota Sunrise. Saat ini, siapapun yang masuk atau keluar kota Sunrise akan digeledah dan disaring. Inilah sebabnya mengapa ada delegasi perdagangan yang ditempatkan di luar kota. Mencari satu delegasi seperti itu akan memakan waktu seharian penuh, atau bahkan lebih. Huo Yuhao dan yang lainnya dapat berbaur dengan delegasi perdagangan ini. Karena ada banyak pedagang, tidak ada yang memperhatikan mereka, Huo Yuhao berkata, saya telah memindai tempat ini dengan cermat. Tidak mungkin untuk menyelinap ke dalam, karena ada terlalu banyak alat pengintai jiwa. Hampir semua jenis alat pengawasan jiwa hadir. Akan merepotkan untuk masuk melalui gerbang kota, karena mereka memiliki pendeteksi kekuatan jiwa yang dapat merasakan fluktuasi kekuatan jiwa kita. Mereka kemudian dapat menentukan kekuatan kita berdasarkan fluktuasi kekuatan jiwa kita. Su Sanshi mengerutkan kening dan berkata, sudah beberapa bulan berlalu, namun mereka masih sangat waspada. Kami bahkan tidak bisa memasuki kota seperti ini. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Selain itu, mereka menangkap lebih dari 600 orang. Biarpun kita masuk, bisakah kita menyelamatkan semuanya? Melarikan diri juga akan sulit, dengan banyaknya insinyur jiwa baik di dalam maupun di sekitar kota. Bisakah kita melarikan diri? Huo Yuhao berkata, memang sulit, tapi masih ada peluang. Kami perlu bereaksi sebagaimana mestinya. Kami akan pergi sambil mengayunkan pedang, kata Ji Juan dengan dingin. Su Sanshi melambai padanya dan berkata, sampai jumpa. Ji Juan meliriknya. Tapi tidak bergerak. Dia adalah seorang fanatik pedang, bukan orang bodoh. Nan Qiu adalah yang paling cemas saat ini. Dia tahu bahwa ibunya dipenjara di dalam kota, tetapi dia tidak bisa masuk untuk menyelamatkannya. Butuh keajaiban untuk menenangkannya. Saat ini, dia seperti semut di penggorengan. Jika bukan karena penghiburan Ye Gui, dia mungkin benar-benar mencoba untuk masuk ke dalam. Su Sanshi memandang Huo Yuhao, yang sedang berpikir keras, dan berkata, Yuhao, kamu punya rencana, kan? Huo Yuhao berkata, tidak ada peluang, jadi kita harus membuat peluang. Akademi telah menyerang, tapi beritanya belum sampai ke kota ini. Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo akan merespons dengan tepat. Istana akan mengetahui hal ini sesegera mungkin. Dengan situasi tegang di perbatasan, Kekaisaran Matahari Bulan punya beberapa pilihan. Pertama, mereka bisa membawa para tahanan ke garis depan sebagai sandera. Kedua, jika mereka kejam, mereka akan langsung membunuh mereka. Ketiga, mereka dapat menempatkan lebih banyak tentara dan legiun insinyur jiwa di perbatasan. Saya rasa opsi pertama dan ketiga adalah yang paling mungkin. Bagaimanapun, persiapan perang Kekaisaran Matahari Bulan belum selesai. Jika tidak, mereka pasti sudah membunuh semua orang yang mereka penjarakan. Kita harus masuk sebelum berita penyerangan sampai ke sini dan mencari peluang untuk menyerang. Apa yang ingin kami lakukan bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi membantu mereka mendapatkan kembali kemampuan bertarungnya. Selama kami mampu melakukannya, peluang kami akan jauh lebih baik. Su Sanshi mengangguk dan berkata, benar, tapi bagaimana kita bisa masuk? Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, biarkan aku berpikir. Jika kita bahkan tidak bisa memasuki gerbangnya, kita akan menyia-nyiakan seluruh pelatihan prajurit terhebat kita. Bukan? Kalian harus mengikuti delegasi perdagangan ke kota, dan aku akan menyerang ketika mereka mulai menggeledahmu. Saat itu, tentara hanya dapat merespons dengan satu cara, yaitu menghentikan pencarian dan menutup gerbang. Kalau begitu, kalian bisa. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menggumamkan beberapa kata pelan ke telinga semua orang. Mereka semua mengangguk setuju, jika rencana kita gagal atau kita terekspos, semuanya bergantung padamu untuk menyelamatkan hari ini, kakak senior kedua, kata Huo Yuhao kepada Hichaito, oke, aku tidak keberatan. Namun, bagaimana rencanamu untuk memasuki kota, adik kecil? Dia Chaito bertanya, sebuah cahaya bersinar di mata Huo Yuhao saat dia menjawab. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Aku pergi dulu. Hati-hati semuanya. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi.
Berbaur dengan delegasi perdagangan, dia menghilang tanpa jejak. Yang lainnya juga berbaur dengan delegasi perdagangan dan berjalan perlahan menuju gerbang kota saat mereka bersiap untuk inspeksi. Saat ini, semua orang dari sekte Tang sedang menyamar. Misalnya, Hichaito sekarang memiliki rambut di kepalanya, Susanshi memiliki bekas luka di wajahnya, dan Yegui serta Nan Kyukyu menyamar sebagai penduduk desa, jauh dari kecantikan mereka biasanya, garis itu bergerak maju perlahan. Saat ini hampir tengah hari, dan banyak orang yang mengantri sedang menghabiskan jatah mereka. Di bawah instruksi Huo Yuhao, orang-orang dari sekte Tang tidak terburu-buru. Mereka mengikuti yang lain dengan sabar. Saat ini, sekelompok tentara menunggang kuda berlari ke arah mereka dari jauh. Pasir dan debu beterbangan ke udara, dan para pedagang yang mengantri tidak punya pilihan selain menghindarinya. Itu adalah pemandangan yang kacau balau. Susanshi dan Hichaito saling bertukar pandang. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Mungkinkah berita dari perbatasan akhirnya sampai kepada mereka? Namun, apa dampaknya? Ini tergantung pada besarnya tekanan yang diberikan Penatua Xuan di perbatasan. Setelah 2 jam berikutnya, akhirnya giliran sekte Tang. Di antara mereka berenam, Yegui dan Nan Kyukyu berdiri di depan. Saat ini, kedua wanita itu berpakaian seolah-olah mereka berasal dari pedesaan. Gaun Nan Kyukyu berwarna abu-abu dan sangat polos. Wajahnya yang jernih dipenuhi bintik-bintik, dan dia tampak sangat menyedihkan dan mengharukan. Yegui sedikit lebih tinggi darinya, tapi Huo Yuhao membuatnya tampak menyedihkan juga. Kedua wanita itu berjalan berdampingan. Pakaian mereka yang sederhana dan terlihat pedesaan serta sikap mereka yang menyedihkan melengkapi penampilan mereka secara keseluruhan. Kalian berdua, kemarilah, kata seorang tentara yang ditempatkan di luar gerbang sambil melambai ke arah mereka. Nan Kyukyu dan Yegui masing-masing memiliki keranjang. Ketika mereka mendengar kata-katanya, mereka segera berjalan mendekat. Pada saat itu, mereka berdua merasa gugup. Para prajurit itu bukan apa-apa, tetapi ada begitu banyak alat pengintai jiwa di sekitar mereka, dan 2 legiun insinyur jiwa di luar kota. Ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi mereka. Nan Kyukyu bersumpah dalam hatinya, di mana Huo Yuhao itu? Sekarang giliran kita. Ada detektor kekuatan jiwa yang besar di gerbang. Hanya dengan satu pemindaian, ia akan mendeteksi keberadaan dan fluktuasi kekuatan jiwa seseorang. Saudaraku, apakah ini akan menyakiti kita? Nan Kyukyu bertanya pada prajurit itu dengan takut-takut. Gerbang itu diawaki oleh tim kecil yang terdiri dari 20 tentara. Mereka dibagi menjadi 2 shift, dan ketua tim adalah orang yang berbicara dengan Nan Kyukyu dan Yegui. Dia berlapis baja, dan pedang panjang tergantung di sisinya. Dia terlihat keren dan mengesankan, tapi pada akhirnya dia tetaplah seorang pemuda pemarah. Di usianya, ia secara alami memiliki hormon yang tinggi. Ketika dia melihat Nan Kyukyu yang cantik, ekspresi kerasnya tampak melembut, tidak apa-apa. Anda hanya akan dipindai oleh detektor kekuatan jiwa. Itu tidak akan menyakitimu sama sekali. Pertahankan saja posisi ini, lanjutkan, terima kasih banyak, saudara. Kamu sangat tampan, kata Nan Kyukyu. Dia mengucapkan bagian terakhir dengan lembut sambil berbalik untuk melihatnya. Sambil mengedipkan bulu matanya, jantung pemimpin tim kecil itu berdetak kencang ketika dia bertanya, "Dari mana asalmu, Kak? Kamu juga cantik." Nan Kyukyu berkata dengan malu-malu, "Saya dari Radiant City. Saya tinggal di pinggirannya. Biasanya, saya akan membantu keluarga saya di ladang dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Saya tidak ingat keamanan Sunrise City begitu ketat. Apa yang telah terjadi?" Pemimpin tim kecil memandang ke arah Nan Kyukyu yang menatapnya dengan penuh kekaguman, dan merasa senang pada dirinya sendiri saat dia berkata, "Ada beberapa insiden di kota, jadi keadaannya jauh lebih merepotkan saat ini." "Tidak apa-apa. Saya akan memerintahkan anak buah saya untuk bergerak lebih cepat. Anda bisa masuk sebagai kelompok." "Wah kakak, kamu pejabat? Pantas saja kamu terlihat begitu istimewa." Selai Gui dari samping, pemimpin tim kecil itu tersenyum dan berkata, "Saya hanya seorang yang berperingkat rendah." Ayo, apakah kalian berdua bersaudara?" Nan Kyukyu mengangguk dan berkata, "Benar. Dia sepupuku. Kami berenam, karena kami tidak berani bepergian sendirian. Ketiga orang di sana adalah pamanku. Dan itu bibiku."
Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Susanshi, Hichaito, Ji Juen, dan Jing Xian. Kalian berenam, kan? Pergi dan periksa bersama. Saya akan memberitahu mereka untuk lebih cepat. Kita semua berusaha mencari nafkah. Tidak ada yang bisa melakukannya dengan mudah, kata pemimpin tim kecil itu. Rupanya, dia merasa pusing karena pujian dan kekaguman Nan Qiuqiu dan Ye Gui. Seketika, dia menjadi lebih murah hati, mata indah Nan Qiuqiu bersinar dan dia berkata, "Saudaraku, kamu baik sekali. Apakah? Apakah kamu sudah menikah?" Ketika dia mengucapkan bagian terakhir, suaranya hampir tidak lebih keras dari bisikan. Namun, ketua tim mendengarnya, "Telah menikah? Saya seorang prajurit yang miskin. Siapa yang menginginkanku?" Pemimpin tim terkekeh, Nan Qiuqiu berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan katakan itu. Saudaraku, kamu jantan sekali. Bagaimana mungkin seseorang tidak menyukaimu? Aku tidak akan bicara lagi, karena aku sedang terburu-buru. Ini, ambil ini." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas kasar dan pensil dari keranjangnya. Dia menulis beberapa kata berantakan sebelum menyerahkannya kepada ketua tim. Dihadapkan pada tatapan Nan Qiuqiu yang berair, jantung pemimpin tim berdetak lebih cepat. Dia mengambil kertas itu darinya. "Ada alamat di sana, kakak, kamu." Nan Qiuqiu tersipu saat dia berkata dengan lembut, "Bodoh." Dengan itu, dia berjalan dengan anggun menuju detektor kekuatan jiwa. Pemimpin tim kecil itu merasakan tenggorokannya tercekat saat dia menelan dirinya sendiri. Banyak ekspresi berbeda melintas di wajahnya. Tidak peduli betapa bodohnya dia mengerti persis apa yang sedang terjadi saat itu. Dia tidak sabar menunggu giliran kerjanya berakhir sehingga dia bisa membawa Nan Qiuqiu dan yang lainnya langsung ke kota Sunrise. Susanshi, Hichaito, Ji Juen, dan Jing Xian mengikuti kedua wanita itu saat mereka berjalan menuju detektor kekuatan jiwa. Nan Qiuqiu hanya melakukannya setelah dia menerima instruksi dari jauh melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao. Jika tidak, dia akan bertukar kata lagi dengan ketua tim. Tepat ketika Nan Qiuqiu berada 5 meter dari detektor kekuatan jiwa, serangkaian ledakan terdengar di kejauhan. Hal ini menarik perhatian delegasi perdagangan dan tentara. Masing-masing dari mereka melihat ke arah suara tersebut. Di dataran terdekat, orang bisa melihat kilatan cahaya dalam jumlah besar. Cahaya bersinar di semak-semak dan hutan. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya, tapi hal itu menimbulkan keributan besar. Pemimpin tim kecil, yang sebelumnya tergila-gila dengan Nan Qiuqiu, berdiri linglung selama beberapa saat sebelum dia menarik perhatian dan berteriak. "Cepat, masuk! Tutup gerbangnya! Ada serangan!" Saat dia mengatakan itu, dia berlari menuju gerbang. "Saudaraku, apa yang terjadi?" "Aku sangat takut," kata Nan Qiuqiu lirih. Pada saat ini, Ye Gui dan dia gemetar tanpa henti. "Ini bukan masalah besar. Cepat, masuki kota bersamaku. Kita harus segera menutup gerbangnya." "Saya tidak tahu apa yang terjadi," kata ketua tim tanpa berpikir. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa detektor kekuatan jiwa ke kota. Ekspresi gembira muncul di mata Nan Qiuqiu. 6 orang dari sekte Tang bergegas ke kota bersama para prajurit. Ketika gerbang ditutup, Susanshi, Hichaito, Ji Juen, dan Jing Xian dengan cepat menyelinap pergi ke kota. Namun Nan Qiuqiu dan Ye Gui tidak terburu-buru untuk pergi, itu sangat menakutkan. "Saudaraku, apakah kita masih perlu digeledah?" Nan Qiuqiu berteriak kepada ketua tim kecil, yang wajahnya muram saat dia bersiap untuk naik ke tembok kota. Pemimpin tim melambai padanya dan berkata, "Masuk ke kota, cepat. Kita akan punya waktu nanti." Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan selembar kertas kasar yang dia pegang di tangannya. Nan Qiuqiu tersenyum dan mengibaskan bulu matanya ke arahnya sekali lagi. Baru setelah itu dia memasuki kota bersama Ye Gui. Pada saat ini, tidak peduli betapa mabuknya pemimpin tim, dia tidak berani meninggalkan jabatannya. Keenam dari mereka dari sekte Tang bisa memasuki kota begitu saja tanpa harus diperiksa. Mereka dengan cepat berkumpul kembali. Susanshi mengacungkan jempol pada Nan Qiuqiu sambil berkata, "Qiuqiu, kamu luar biasa. Aku tidak tahu kamu adalah aktor yang baik. Dia bukan satu-satunya yang menyukainya. Bahkan aku jatuh cinta padamu." "Haha," Nan Qiuqiu berkata dengan tidak ramah, "jangan bicara omong kosong, kalau tidak aku akan mengadukanmu pada Kak Nanan."
Kata-katamu sungguh manis. Kami masuk bukan karena kemampuan aktingku, melainkan karena penilaian karakter Huo Yuhao yang akurat. Ye Gui mengangguk dan berkata, Kiu benar. Meskipun rencananya terdengar berbahaya, sebenarnya itu cukup bebas risiko. Hichaito berkata, kami tidak perlu menunggu apapun dalam 2 bulan terakhir. Seandainya kami melakukan upaya penyelamatan segera setelah mereka mengurung para tahanan, keamanan akan jauh lebih ketat, dan kami tidak akan diberi kesempatan seperti itu. Ayo pergi dan cari tempat untuk beristirahat. Kami akan menunggu Yuhao masuk. Di luar kota, serangkaian ledakan secara alami disebabkan oleh Huo Yuhao. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sudah lama melarikan diri dari lokasi ledakan. Asal mula ledakan ini adalah gerbang infernal. Huo Yuhao tidak akan menggunakan nekromanci di depan teman-temannya, terutama di depan Ye Gui dan malaikat sucinya. Namun, bukan berarti dia tidak akan menggunakannya. Pelatihan tertutupnya selama beberapa bulan terakhir telah memberikan banyak manfaat baginya. Dapat dikatakan bahwa dia mampu sepenuhnya menguasai semua kemampuan aneh yang telah dia pelajari selama lebih dari 7 tahun pelatihan dan kultivasi. Keterampilannya telah mencapai tingkat yang baru, pada saat yang sama, ia menjadi lebih dewasa dan stabil. Dia akhirnya mampu mengatasi beberapa hambatan mentalnya. Dengan mantra necromantik sederhana, dia memanggil sekelompok tentara kerangka dan Jiangshi yang menyerang tanpa rasa takut menuju posisi 2 legiun insinyur jiwa. Bisa dibayangkan hasilnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik setelah kemunculan makhluk undead ini, mereka terdeteksi oleh alat jiwa pengintai ketinggian. Mereka kemudian dibombardir tanpa ampun oleh legiun insinyur jiwa. Setelah 15 detik pemboman tanpa henti, seluruh area di mana gerbang neraka berada tampak seperti telah diinjak-injak oleh kawanan hewan liar. Setiap helai rumput dilenyapkan. Bagaimana dengan Huo Yuhao? Dia menyamar dengan imitasi setelah dia melepaskan gerbang neraka miliknya. Kemudian, dia bergabung kembali dengan delegasi perdagangan yang mengantri. Seperti mereka, dia tidak bisa memasuki kota setelah gerbangnya ditutup. Tidak ada yang tahu kapan gerbang akan dibuka lagi. Kemunculan tiba-tiba makhluk undead pasti akan diselidiki. Namun, kemungkinan besar penyelidikan tersebut tidak akan membuahkan hasil. Huo Yuhao tahu bahwa setelah penyelidikan tidak mengungkapkan apapun, gerbangnya akan terbuka sekali lagi. Huo Yuhao mengikuti teman-temannya dengan deteksi spiritual. Saat ini, dia merasakan bahwa mereka berada di dalam kota. Sekarang semua orang ikut serta. Lebih mudah bagi saya. Huo Yuhao tersenyum sedikit ketika dia melihat detektor kekuatan jiwa raksasa di tembok kota. Senyuman dingin terlihat di wajahnya. Apa mereka pikir mereka benar-benar bisa menghentikanku dengan alat itu? Dia mengamati sekelilingnya. Para pedagang pun mengeluh. Dia diam-diam meninggalkan delegasi perdagangan dan duduk di suatu tempat yang teduh. Banyak orang dari delegasi perdagangan melakukan hal yang sama. Karena mereka tidak bisa memasuki kota, mereka menyempatkan diri untuk beristirahat. Tindakannya sama sekali tidak mencurigakan, namun, meskipun dia sedang duduk, dia sangat sibuk. Matanya terpejam, dan kekuatan jiwa mengalir perlahan ke seluruh tubuhnya. Seluruh orangnya memasuki keadaan yang aneh. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya yang lembut saat kekuatan itu dengan hati-hati membungkus kekuatan jiwa di tubuhnya. Kemudian, dia menenangkan kekuatan jiwa di tubuhnya sepenuhnya. Biasanya, kekuatan jiwa dalam tubuh master jiwa akan beredar terus-menerus selama kultivasi sehari-hari, membentuk sebuah siklus. Hampir mustahil untuk menghentikannya, tapi Huo Yuhao mampu melakukannya. Metode ini memungkinkan dia untuk menyegel kekuatan jiwanya dengan kekuatan spiritualnya. Seluruh proses ini memakan waktu 1 jam. Baru setelah itu dia mampu mencegah sedikit pun kekuatan jiwa merembes keluar dari tubuhnya. Dia untuk sementara menjadi orang biasa dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Setelah dia melakukan ini, Huo Yuhao perlahan berdiri saat dia merasakan tubuhnya menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Ketika seorang master jiwa kehilangan kekuatan jiwanya, dia pasti akan merasa lemah. Namun, dia tidak terlalu mempedulikan hal itu. Kecepatan berjalannya juga tampak melambat. Dia memeriksa keadaan tubuhnya, dan memastikan bahwa kekuatan jiwanya telah sepenuhnya dikompresi oleh kekuatan spiritualnya dan disegel di sudut dantiannya. Baru pada saat itulah Huo Yuhao bergabung kembali dengan delegasi perdagangan.
Kali ini, dia memanfaatkan keyakinan mereka bahwa gerbang kota tidak akan dibuka kembali begitu cepat dan diam-diam menyelinap ke antrian depan. Legiun Insinyur Jiwa tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pemeriksaan mereka. Setelah 1 jam, mereka mengirim kabar ke kota, dan gerbang kota Sunrise dibuka kembali. Inspeksi terhadap delegasi perdagangan terus berlanjut. Setelah 15 menit, Huo Yuhao berdiri di depan detektor kekuatan jiwa. Lampu hijau lembut menyapu tubuhnya. Agar adil, Huo Yuhao juga cukup gugup. Namun, dia punya rencana cadangan. Jika identitasnya terungkap di sini, tidak mungkin Legiun Insinyur Jiwa di kejauhan dapat menyerangnya, karena ada banyak warga sipil dan pedagang di sekitarnya. Dengan kekuatannya, dia bisa menyerang kota jika dia benar-benar membutuhkannya. Bahkan jika mereka mencari di seluruh kota, dia yakin bisa lolos dari deteksi dengan berbagai kemampuannya. Para prajurit melihat ke detektor kekuatan jiwa dan kemudian ke Huo Yuhao, yang menyamar sebagai buruh di salah satu delegasi perdagangan. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Huo Yuhao bahwa dia bisa masuk. Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia senang rencananya berhasil. Dengan kata lain, dengan menekan kekuatan jiwanya dengan kekuatan spiritualnya, dia kini mengetahui bahwa dia akan mampu menipu pendeteksi kekuatan jiwa. Ada 2 jenis pendeteksi kekuatan jiwa. Tipe pertama akan mendeteksi kekuatan jiwa internal targetnya, dan tipe lainnya akan mencoba merasakan apakah targetnya melepaskan kekuatan jiwa. Detektor kekuatan jiwa di tembok kota termasuk tipe kedua. Kombinasi kedua alat jiwa akan ideal dalam membasmi para master jiwa, karena dapat mendeteksi master jiwa yang menyembunyikan diri dan mereka yang berpura-pura menjadi orang biasa. Pada saat ini, Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar untuk menghindari deteksi dan memasuki kota. Setelah dia memasuki gerbang, Huo Yuhao berjalan dengan kecepatan yang masuk akal menuju bagian dalam kota. Ini memang kota berukuran sedang. Kota-kota di Kekaisaran Matahari Bulan terlihat sangat berbeda dengan kota-kota di Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Meskipun bangunannya tidak terlalu besar, namun jauh lebih besar daripada bangunan di 3 negara asli di benua Douluo. Banyak di antaranya yang atapnya runcing juga. Huo Yuhao tentu saja tidak memperhatikan hal ini, melainkan melihat pertahanan di dalam kota. Yang paling mengejutkannya adalah meskipun dia bergerak maju, dia tidak dapat mendeteksi aura kuat apapun di dalam kota. Gerbang kota memiliki banyak insinyur jiwa yang berjaga dan mengamati alat pengintai jiwa, namun tidak satupun dari mereka yang sangat kuat. Orang-orang di jalanan berjalan-jalan sambil menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak berbeda dengan warga kota lain, karena pertahanan kota Sunrise sangat ketat. Akademi Shrek hanya mengetahui bahwa para tahanan ditahan di sini. Mereka tidak tahu secara spesifik di mana mereka ditahan, atau apakah ada orang berkuasa yang menjaga mereka. Akibatnya, operasi ini sangat sulit bagi sekte Tang. Tentu saja, Akademi Shrek telah menciptakan beberapa peluang bagi mereka. Pertama-tama, mereka diberi waktu. Mereka tidak terburu-buru memasuki kota. Selama perang skala penuh tidak terjadi, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan para tawanan. Kali ini, Penatua Xuan dan yang lainnya sudah bersiap dengan baik ketika mereka menyebabkan keributan di perbatasan. 8 Douluo Transenden mendatangkan malapetaka di dekat perbatasan dengan kerja sama diam-diam dari Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Hal ini menyebabkan sedikit masalah bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Untuk saat ini, mereka akan mencurahkan seluruh perhatiannya pada perbatasan. Oleh karena itu, tujuan Huo Yuhao adalah pertama-tama memastikan lokasi di mana para tawanan ditahan. Kekuatan penjaga mereka, dan pertahanan regional kota Sunrise. Intelijen ini lebih penting daripada misi penyelamatan. Penatua Xuan telah memberitahu Huo Yuhao sebelum dia pergi bahwa prioritasnya adalah pengintaian. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menyelamatkan para tawanan, itu akan sangat bagus. Jika tidak, mereka tidak boleh mengambil risiko. Huo Yuhao segera menemukan tanda yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Namun, dia tidak terburu-buru menemui mereka, melainkan berjalan santai melewati kota Sunrise. Dia berpakaian seperti buruh. Meskipun dia tinggi untuk anak seusianya, pakaiannya kasar. Wajah dan gaya rambutnya biasa saja, dan tidak ada yang memperhatikannya. Saat Huo Yuhao berjalan, dia perlahan melepaskan tekanan yang diberikan kekuatan spiritualnya pada kekuatan jiwanya. Bagaimana bisa dengan mudah menyegel kekuatan jiwa seseorang dengan kekuatan spiritualnya?
Perasaan kehilangan kekuasaan sungguh mengerikan. Melepaskan segelnya juga merepotkan. Dia tidak bisa melepaskan semua kekuatan jiwanya yang terkompresi sekaligus. Jika dia membiarkannya meledak, lorongnya akan sangat terpengaruh oleh ledakan yang tiba-tiba itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan segelnya secara perlahan, membiarkan kekuatan jiwanya merembes keluar perlahan, dan beredar ke seluruh tubuhnya sekali lagi. Huo Yuhao tidak terburu-buru. Saat dia berjalan, dia mengamati sekelilingnya. Dengan kekuatan spiritualnya, dia mampu memperhatikan detail yang tidak dapat diketahui oleh kebanyakan orang biasa bahkan tanpa menggunakan deteksi spiritual. Dia menghafal area yang dia lalui sehingga operasi selanjutnya akan lebih mudah. Dia berjalan selama 2 jam, dan langit mulai redup. Saat itu, dia telah melepaskan seluruh kekuatan jiwanya dan kembali ke kondisi prima.